Dunia saat ini sedang berdiri di sebuah persimpangan sejarah yang paling menentukan sejak berakhirnya Perang Dingin. Di sebuah hamparan tanah sempit sepanjang 41 km yang dikenal sebagai Jalur Gaza, sebuah eksperimen geopolitik paling ambisius sekaligus paling berbahaya dalam sejarah modern sedang dimulai. Kita tidak lagi berbicara tentang retorika diplomatik yang usang atau sekedar pengiriman paket bantuan kemanusiaan yang dijatuhkan dari langit. Hari ini, narasi tersebut telah bergeser menjadi sesuatu yang jauh lebih konkret, lebih berat, dan jauh lebih berisiko. Pengerahan kekuatan militer internasional di atas tanah yang masih membara. Di tengah pusaran ini, Indonesia muncul sebagai aktor utama yang mengejutkan panggung global, menempatkan diri di baris paling depan dengan rencana pengerahan ribuan personel TNI yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah partisipasi perdamaian kita. Bayangkan sebuah kontras psikologis yang sangat tajam, di mana puing-puing beton yang hancur bersanding dengan sketsa digital futuristik yang dinamakan New Gaza dan New Rafah. Ini adalah visi yang ditawarkan oleh kepemimpinan Amerika Serikat di bawah Donald Trump sebagai apa yang mereka sebut sebagai solusi akhir untuk mengakhiri siklus kekerasan. Visi ini menjanjikan transformasi wilayah yang porak-poranda menjadi kawasan wisata mewah, pusat ekonomi baru dengan pelabuhan canggih dan hotel berbintang. Namun, di balik kemilau kaca gedung-gedung imajiner tersebut, tersimpan sebuah paradoks yang memicu alarm di seluruh ibu kota negara Muslim. Rencana ini diduga melibatkan skema demografis baru, sebuah upaya untuk memindahkan penduduk asli Palestina ke wilayah semenanjung Sinai di Mesir atau ke Yordania dengan dalih kesejahteraan ekonomi. Disinilah Indonesia masuk. Bukan sebagai pendukung pengosongan lahan tersebut, melainkan sebagai kekuatan penyeimbang yang membawa beban moral dan politik yang luar biasa besar. Pergeseran paradigma ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Segalanya bermula ketika gencatan senjata resmi yang disepakati pada Oktober 2025 ternyata gagal membawa kedamaian absolut. Meskipun senjata berat secara teknis seharusnya sudah berhenti menyalak, data lapangan menunjukkan bahwa insiden kekerasan tetap terjadi dan menelan ratusan korban jiwa. Hal ini membuktikan bahwa tanpa kehadiran kekuatan penengah yang netral dan kuat, Gaza hanya akan menjadi bara yang siap meledak kembali kapan saja. Sebagai respon, dibentuklah Dewan Perdamaian atau Board of Peace, sebuah badan di luar struktur formal Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertujuan untuk menggalang kekuatan keamanan internasional. Namun, skema ini langsung menghadapi tembok besar karena banyak negara yang ragu akan legitimasi hukumnya. Di tengah keraguan global itulah, Indonesia mengambil langkah yang sangat terbuka dan berani. Melalui pengumuman resmi pemerintah, Indonesia menyatakan kesiapan untuk mengirimkan hingga 8.000 personel sebagai tahap awal, dengan cadangan mencapai 20.000 personel yang mencakup satuan tugas kesehatan dan konstruksi. Langkah ini bukanlah sebuah tindakan impulsif. Sejak akhir tahun 2025, kementerian terkait dan jajaran petinggi militer telah melakukan simulasi dan pelatihan khusus untuk memahami karakter medan di Gaza yang sangat spesifik. Namun, Indonesia memberikan satu syarat mati yang tidak bisa ditawar. Seluruh pengerahan pasukan harus berada di bawah mandat resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa, bukan sekedar mengikuti komando Dewan Perdamaian buatan Washington. Ketegasan ini muncul karena Indonesia menyadari risiko hukum yang mengintai. Tanpa mandat PBB, prajurit kita tidak akan memiliki status Blue Helmet yang memberikan perlindungan hukum internasional dalam situasi konflik yang tidak terduga. Mari kita bedah lebih dalam mengenai kompleksitas hukum ini. Mengirim tentara ke wilayah pendudukan tanpa payung hukum internasional yang jelas adalah seperti berjalan di atas ladang ranjau tanpa peta. Tanpa mandat PBB, personel TNI beresiko dianggap sebagai kombatan ilegal jika terjadi gesekan dengan militer Israel atau faksi lokal di Gaza.
Status sebagai pasukan penjaga perdamaian PBB memberikan imunitas diplomatik tertentu dan jaminan bahwa setiap tindakan yang diambil berada di bawah pengawasan hukum internasional. Selain itu, masalah pembiayaan menjadi ganjalan serius. Operasi perdamaian PBB didanai secara kolektif oleh komunitas internasional, sementara misi yang bersifat mandiri akan menguras kantong APBN kita secara masif di tengah upaya pemulihan ekonomi nasional. Indonesia juga menerapkan apa yang disebut sebagai national caveats atau batasan operasi nasional yang sangat kaku, di mana pasukan Indonesia ditegaskan tidak akan terlibat dalam operasi tempur atau perlucutan senjata faksi-faksi lokal. Fokus kita adalah pada pemulihan martabat kemanusiaan, membangun kembali rumah sakit, memastikan aliran listrik, dan menyediakan perlindungan bagi warga sipil agar mereka tidak terusir dari tanah mereka sendiri. Ketegangan semakin memuncak ketika kita melihat reaksi dari pihak Israel. Perdana Menteri Benyamin Netanyahu berada dalam posisi terjepit antara kebutuhan akan stabilitas dan kekhawatiran ideologis. Israel sangat mewaspadai kehadiran pasukan dari negara-negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengannya, terutama Indonesia dan Pakistan. Mereka khawatir kehadiran ribuan personel TNI akan menjadi saksi mata internasional yang sangat vokal terhadap setiap pelanggaran di lapangan. Israel bahkan secara terbuka menyuarakan kekhawatiran bahwa pasukan internasional ini bisa berubah menjadi perisai manusia bagi faksi perlawanan Palestina. Di sisi lain, faksi-faksi di Gaza juga memberikan peringatan bahwa kehadiran pasukan asing manapun yang dianggap membawa agenda untuk melumpuhkan perlawanan mereka akan dianggap sebagai bagian dari pendudukan baru. Pakistan, yang memiliki dukungan domestik hingga 75% untuk misi ini, juga berada dalam posisi yang serupa dengan Indonesia. Islamabad sedang menghitung langkah diplomatik yang sangat hati-hati untuk memastikan partisipasi mereka tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik sepihak. Begitu pula dengan Turki yang secara militer merupakan kekuatan paling berpengalaman di kawasan. Turki sudah menyiapkan brigade elit berisi personel veteran, namun mereka menghadapi veto keras dari Israel yang tidak menginginkan pengaruh politik Ankara menguat di wilayah Gaza pasca perang. Sementara itu, Mesir dan Arab Saudi memainkan peran sebagai penjaga gawang stabilitas kawasan. Mesir menuntut aturan main yang sangat spesifik karena menyadari bahwa lebih dari 50% wilayah Gaza saat ini masih berada di bawah kendali operasional militer Israel. Analogi yang paling tepat untuk menggambarkan situasi ini adalah seperti sebuah rumah warisan yang sedang dalam sengketa berdarah. Israel adalah tetangga kuat yang merasa memiliki hak sejarah dan menjaga gerbangnya dengan senjata. Pihak luar muncul sebagai pengembang properti yang ingin membangun resort mewah di atas reruntuhan tersebut. Sementara itu, Indonesia dan negara-negara lain datang sebagai pembawa bantuan renovasi. Namun tanpa adanya sertifikat tanah yang sah dari pengadilan internasional, bantuan tersebut bisa berakhir dengan penggusuran pemilik aslinya. Indonesia memahami bahwa jika kita masuk tanpa kejelasan hukum, kita hanya akan menjadi instrumen bagi pihak yang ingin mengosongkan rumah tersebut. Itulah sebabnya mandat PBB adalah harga mati untuk kredibilitas misi ini. Secara strategis, pengerahan pasukan ini adalah cara Indonesia mengatakan kepada dunia bahwa kedaulatan sebuah bangsa tidak bisa dibeli dengan janji-janji kemewahan fisik jika di atasnya terdapat penderitaan rakyat yang terusir. Kita harus memastikan bahwa setiap batu yang diletakkan oleh personel TNI di Gaza adalah batu pondasi untuk kemerdekaan mereka, bukan batu nisan bagi impian kedaulatan Palestina. Langkah Indonesia ini adalah pernyataan bahwa kita bukan lagi sekedar penonton di panggung global, melainkan pemain yang menentukan arah perdamaian dunia. Resiko yang dihadapi memang kolosal, namun bagi bangsa Indonesia, tantangan ini adalah ujian bagi konstitusi kita yang mengamanatkan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Secara kesimpulan, masa depan Gaza di tahun 2026 akan menjadi cermin bagi integritas hukum internasional. Jika Indonesia berhasil menjalankan misi ini dengan integritas, kita akan naik kelas menjadi pemimpin moral di dunia Islam dan pemain kunci dalam arsitektur keamanan global.
Namun, kewaspadaan tetap menjadi kunci agar niat tulus kemanusiaan tidak terjebak dalam skema besar yang merugikan rakyat Palestina. Pada akhirnya, perdamaian sejati bukan hanya berarti berhentinya suara peluru, melainkan kembalinya hak seorang manusia untuk hidup dengan tenang di tanah kelahirannya sendiri tanpa rasa takut akan penggusuran. Indonesia telah membuat langkah berani, dan kini seluruh mata dunia tertuju pada bagaimana langkah besar ini akan dijalankan dengan penuh kehormatan.